Pemirsa, tim SAR gabungan terus mengevakuasi puluhan warga yang masih terisolir akibat banjir bandang di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Evakuasi difokuskan bagi warga yang sakit dan membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi warga Latimojong yang terisolir selama 5 hari akibat banjir bandang di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Evakuasi difokuskan pada warga yang sakit dan membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Selain mengevakuasi, tim SAR gabungan juga terus mendistribusikan bahan makanan dan pakaian serta obat-obatan bagi warga terdampak. 2 unit helikopter dikerahkan untuk membantu proses distribusi bantuan dan evakuasi warga. Di Kecamatan Latimojong terdapat 3.000 warga yang terisolir akibat jalan desa terputus sejak Jumat pekan lalu. Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau lokasi banjir bandang dan longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi daerah yang terkena bencana banjir dan longsor, sekaligus untuk menyerahkan bantuan kepada korban banjir. Mensos ingin memastikan kebutuhan bahan pangan para korban terpenuhi. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Haswadi, TV One mengabarkan. Masih ada warga yang terisolir dan harus segera dievakuasi. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Syamsul Ma'arif langsung dari Luwu, Sulawesi Selatan. Ya, Syamsul Ma'arif, apakah sampai hari ini, sore hari ini masih ada warga yang terisolir di sana? Baik, Androgina dan Pemirsa, hingga saat ini masih ada juga warga yang belum bisa, yang desanya masih terisolir karena tidak bisa diakses melalui jalur darat. Terisolirnya akibat adanya material banjir yang menutupi akses jalan mereka akibat banjir terjadi beberapa waktu lalu, sehingga untuk pengiriman bantuan terpaksa dilakukan dengan menggunakan helikopter. Dan hari ini ada sekitar 2 sorti penerbangan helikopter milik Angkatan Udara dan TNI Polri yang melakukan pengiriman bantuan ke lokasi-lokasi yang terisolir. Sebelumnya ada 16 desa yang terisolir, namun informasi kami peroleh bahwa sudah ada 5 desa yang sudah mulai bisa diakses melalui jalur darat dan 8 desa lainnya masih terisolir. Dan untuk pendistribusian bantuan ke desa-desa yang masih terisolir terpaksa harus menggunakan kendaraan-kendaraan off-road seperti mobil off-road dan motor-motor trail seperti itu. Gina, Vita, Andro, dan pemirsa, saat ini saya berada di salah satu lokasi yang terdampak banjir, tepatnya di Kecamatan Suli. Di Kecamatan Suli ini ada 12 desa dan di Suli Barat ada 3 desa. Saat ini di Desa Bota ada sekitar 80 rumah yang terdampak banjir. Bisa dilihat di belakang saya bagaimana puing-puing rumah yang terimbas banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Saat ini warga masih terus berupaya untuk membersihkan rumah mereka dari genangan lumpur, karena kalau dari pandangan visual kami saat ini banjir yang merendam perumahan warga di tempat ini dengan ketinggian sekitar 1 meter. Ini bisa lihat dari bekas-bekas air yang berada di dinding rumah warga. Banjir yang menerjang warga perkampungan warga di Kecamatan Suli Desa Bota ini meluluhlantahkan sebagian rumah warga. Ada 80 rumah yang tersebar di seluruh wilayah Desa Bota ini. Bisa dilihat bagaimana puing-puing bangunan dari rumah milik warga yang saat ini masih berserakan di sekitar jalan. Ini adalah merupakan jalan poros menuju ke Desa Kaili. Di Desa Kaili juga yang berada di kaki gunung ini juga, di sana ada puluhan rumah yang juga ikut hancur. Bahkan di tempat tersebut ada 12 rumah yang hanyut terbawa arus banjir yang terjadi pada pekan lalu. Tidak hanya menghanyutkan rumah-rumah warga, namun untuk di Desa Kaili ada 4 orang yang ditemukan meninggal dunia karena terseret banjir. Sementara untuk di Desa Bota juga ditemukan korban meninggal dunia. Saat ini warga masih bertahan di tempat tinggal mereka dengan membersihkan material-material lumpur di rumah mereka dengan menggunakan air yang seadanya. Sementara banyak juga warga yang saat ini masih mengungsi di masjid yang berada di
tempat ini. Baik, Androgina dan pemirsa, itu dulu laporan kami dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kita kembalikan ke rekan-rekan di studio. Syamsul Ma'arif mengabarkan langsung dari Luwu, Sulawesi Selatan. Terima kasih.